sosial itu terbagi menjadi empat elemen dasar. Yang pertama itu ada status sosial, yang kedua ada peranan, ketiga ada kelompok, dan keempat ada institusi. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai yang pertama itu status sosial. Status sosial itu di mana masyarakat yang terdiri dari individu itu saling berhubungan secara timbal balik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para individu dalam bermasyarakat. Lalu kemudian yang kedua itu ada peranan, di mana peranan sosial itu masing-masing sesuai status atau kedudukan sosialnya di masyarakat untuk mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang harus dipatuhi. Kemudian ada kelompok juga. Kelompok itu sejumlah orang atau individu yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur kita semua saling berinteraksi pada kelompok. Kemudian yang terakhir adalah institusi. Institusi itu adalah bagian yang paling mendasar, paling dalam, atau paling penting, karena di institusi itu seperti institusi pendidikan atau sekolah, itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat dalam pendidikan untuk membangun generasi bangsa. Kemudian ada institusi misalnya rumah sakit. Institusi rumah sakit itu merupakan bagian perawatan kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan atau dalam keadaan sakit. Dengan adanya institusi tersebut kita terbantu. Oleh karena itu dengan adanya struktur sosial, semuanya individu sampai kelompok itu kita saling berhubungan, saling memiliki timbal balik seperti itu. Lalu Ibu sampaikan, berarti kesimpulannya adalah struktur sosial itu adalah hubungan antara individu dengan kelompok atau individu kelompok yang berada di dalam masyarakat, saling berhubungan timbal balik yang selalu didasari oleh norma-norma yang harus dipatuhi. Dengan adanya norma-norma itu sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Dengan adanya norma-norma berarti semua individu harus menjalani kehidupan yang baik seperti itu. Menjadikan individu tersebut berperilaku baik, sopan, memiliki attitude, memiliki simpati atau segala macam untuk saling berhubungan antar sosial di bagian sosialisasi kita dalam masyarakat seperti itu. Anak-anak ada yang mau bertanya? Silahkan. Bagaimana? Jadi maksud kamu adalah di mana kita di dalam berkelompok, tapi ada yang enggak sesuai dengan orang-orangnya. Pasti di dalam kelompok itu pasti ada yang namanya dualisme. Apa sih dualisme itu? Perbedaan. Jadi ada yang berpikiran sama, ada yang berpikiran berbeda. Nah, di dalam situ fungsinya organisasi dalam kelompok untuk kepentingan yang baik harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai, mengikuti aturan-aturan sesuai norma. Seperti itu. Kamu mau nanya lagi, Fani? Udah cukup? Baik. Ibu kasih kalian catat dan kerjakan di rumah soal esai yang ada di halaman 10. Esai ada 5 soal, itu kalian catat dan kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kumpulkan di pelajaran Ibu lagi selanjutnya, karena kita nanti akan belajar materi selanjutnya. Begitu, baik. Kita tutup saja ya. Anak-anak udah paham semua juga kan? Alhamdulillah. Baik, kita tutup saja.
materi Ibu. Yang pertama, ketua kelas boleh kita minta doa untuk menutup mata pelajaran Ibu. Iya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih.